Hi guys, meet me again, Cindy Himawan. Today's topic is about transportation in cold chain and perishable. Let's get started. Okay, so when we talk about the transportation, uh, kuncinya dari transportation ini harus efisien, artinya tidak boleh lama-lama, prosesnya harus cepat. Kemudian harus mempertimbangkan juga dari sisi biaya, walaupun memang trade off-nya adalah kalau biayanya rendah bisa jadi kemungkinan untuk barang-barang ini bisa lebih cepat rusak karena penanganannya mungkin kurang baik. Kemudian yang perlu diperhatikan juga ketika melakukan perpindahan perishable ini, yang perlu diperhatikan adalah kalau bisa proses loadingnya tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi karena dikatakan bahwa the greater the number of times a product is handled means the greater the chance that it will be damaged. Semakin banyak proses handling di sebuah transportasi gitu ya, untuk di distribusinya semakin panjang, maka semakin besar kemungkinan bahwa perishable itu akan cepat rusak. Nah, makanya untuk produk-produk yang fresh maka akan diutamakan untuk menggunakan udara ya, di travelnya by air. Oke. Nah, ini proses yang sering kali dilakukan pada umumnya adalah seperti ini. Jadi di pertama ada di sebelah sini ada warehouse-nya ya, warehouse yang melakukan manufacturing. Kemudian setelah selesai akan ada product pick up yang akan menggunakan river transport. Jadi kalau Anda masih ingat di awal-awal kita sudah pernah melihat apa sih yang disebut dengan river transport ya. Jadi transportation yang memiliki temperature control di dalam boxnya ini ya. Kemudian akan masuk ke cold warehouse untuk tempat penyimpanan sementara sebelum nantinya akan dikirim dengan air cargo. Kemudian setelah sampai di tujuan kembali akan masuk ke cold warehouse karena untuk tempat penyimpanan sementara. Kemudian akan ada river transport lagi yang kemudian akan didelivery ke masing-masing customer. Nah, minimal secara loading berarti sudah akan ada beberapa step ya. Ini untuk yang walaupun sebetulnya ini sudah bisa dikatakan ini adalah langsung gitu ya, transportnya langsung karena betul-betul hanya dari satu tempat, satu warehouse, hanya transit sebentar di sesama airport, kemudian langsung masuk lagi. Jadi tidak mengalami beberapa perpindahan. Ini pun disebutnya masih resiko karena setiap kali perpindahan tempat maka si perishable goods-nya ini mengalami perpindahan temperature, sehingga kita harus memperhatikan beberapa hal. Beberapa masalah yang sering terjadi adalah selama transportation biasanya ada malfunction. Malfunction ini misalnya refrigeratornya jadi nggak bisa nyala, sehingga temperaturnya turun gitu ya. Jadi ada kerusakan. Kemudian atau temperaturnya nggak bisa di set ke range yang dibutuhkan. Misalnya misalnya memang temperature misalnya river temperature kita itu suhunya hanya bisa di set misalnya 15 derajat atau misalnya paling minimal 10 derajat. Sedangkan suhu di luar itu sangat panas misalnya, sehingga mungkin rivernya ini harusnya bekerja lebih keras supaya suhu di produknya itu bisa tetap dingin gitu ya.
tapi ya namanya dia sudah minimalnya memang sudah 10 derajat, maka nggak akan bisa lagi dikecilkan lagi. Nah, jadi ada situasi-situasi yang akan memungkinkan bahwa kalau memang kondisi di luar itu terlalu panas atau mungkin terlalu sering buka tutup pintu transportationnya gitu ya, atau sering dipindahkan dari satu warehouse ke warehouse yang lainnya, maka bisa jadi temperature-nya walaupun rivernya sudah di set temperature tertentu, maka nggak akan bisa menghandle perubahan suhu tadi. Kemudian selain itu bisa juga masalahnya adalah improper cold storage environment. Jadi dari warehouse-nya ya, dari warehouse ketika transit itu bisa jadi cold storage-nya kurang baik. Misalnya sirkulasi udaranya kurang baik, atau misalnya tutup pintunya misalnya kurang kencang gitu ya, kurang kedap gitu. Nah, itu yang disebut dengan beberapa hal yang bisa mempengaruhi dari sisi environment cold storage-nya ya. Kemudian juga bisa jadi si drivernya ini voluntarily shutdown, jadi refrigeratornya malah sengaja dimatikan gitu ya untuk hemat bahan baku misalnya, untuk menghemat bahan bakar misalnya, maka drivernya sengaja matiin gitu ya supaya bensinnya nggak cepat habis. Atau bisa juga dipaksa oleh local legislation untuk cut idling time, jadi mungkin nggak boleh terlalu lama untuk nyalain kendaraan gitu ya, sehingga bisa jadi harus dimatikan. Selain itu kemungkinannya juga bisa jadi ketika dipindahkan, maka mungkin produknya ditinggalkan di loading dock ya, ditinggalkan di loading dock. Berarti yang enggak, temperaturenya yang mungkin tidak terjaga. Kemudian bisa juga some warehouse itu nggak punya temperature control yang baik, artinya nggak pernah di maintain atau tidak pernah dipantau gitu ya, apakah suhunya stabil atau tidak. Kemudian beberapa storage facilities juga memang tidak memiliki temperature control, jadi beberapa memang ada malah. Jadi makanya ketika kita akan memindahkan cold chain ini, sebenarnya kita harus pastikan dulu apakah memang dari sisi loading dock, dari sisi storage gitu ya, transitnya, warehouse-nya nanti apakah mereka memiliki temperature control atau tidak. Kemudian sehingga apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah ada transporter skill, sehingga kita harus perlu melakukan personal training. Kita harus mengajarkan kepada si transporternya ini bahwa memang ini barangnya perishable, mudah rusak gitu, dan butuh temperature control yang baik, sehingga si transporternya ini aware. Karena sometimes mereka itu bukan yang nggak mau juga, tapi karena mereka nggak aware atau mereka tidak tahu caranya. Sehingga penting untuk memiliki adanya quality agreement dengan transporter misalnya, untuk tahu gitu ya, untuk mengajarkan mereka, atau misalnya punya perjanjian bahwa mereka harus begini. Termasuk nantinya kita akan membutuhkan yang namanya transport and storage documentation, di mana documentation ini, jadi kalau Anda masih ingat ketika kita belajar packaging, itulah makanya kenapa di packagingnya itu penting ada yang namanya label, sehingga kita bisa memastikan ada informasi-informasi yang harus ditulis di labelnya itu. Jadi memberikan precaution gitu ya, dikasih tahu bahwa yang di dalam ini tuh isinya apa, kemudian harus diapain gitu ya. Conformity itu berarti dari sisi standar kepatuhannya itu harus seperti apa spesifikasinya. Kemudian termasuk ada dokumen evidence, artinya evidence ini untuk menunjukkan memang semua shipping requirement-nya itu dipenuhi.
Jadi kalau Anda perhatikan sekarang ya, ketika musim pandemik ini, ketika kita pesan makanan di beberapa restoran itu sudah memberikan evidence ini. Jadi menunjukkan misalnya makanan ini diproses oleh si koki siapa, chefnya, kemudian suhunya berapa gitu ya, kemudian diterima oleh siapa, drivernya dan segala macam. Nah itu disebutnya sebagai evidence. Okay. Kemudian nantinya ada reception dan shipping documentation yang akan menjelaskan ini, product description-nya apa, quantity-nya, name and address of recipient, siapa yang menerima, siapa shippernya, kemudian shipping date, dan termasuk bagaimana cara menyimpannya. Jadi semua informasi ini harus dicatat. Kegunaannya nanti untuk memastikan kalau misalnya ini memastikan kualitasnya gitu ya. Jadi misalnya untuk vaksin itu kadang kita nggak tahu apakah itu rusak atau tidak kalau kita tidak benar-benar kalau orangnya itu nggak punya training yang baik untuk melihat apakah vaksin ini rusak atau tidak, karena dari sisi kasat mata mungkin nggak kelihatan gitu ya kalau apakah ini rusak atau tidak, sehingga sebetulnya kita perlu mencatat semua informasi itu untuk nantinya bisa di trace back. Misalnya kita curiga ini kok bentuknya warnanya misalnya agak berubah, maka kita bisa trace back kemarin yang terima vaksin ini siapa ya, jam berapa, tanggal berapa, kemudian apa sih yang sudah dilakukan, apakah requirement-nya sudah dipenuhi atau tidak. Nah itu perlu untuk dicatat supaya kita bisa trace back untuk memastikan kembali. Kemudian ada dari sisi material handling, maka perlu untuk menciptakan prosedur atau tekniknya ketika memegang produk, ketika memindahkan produk gitu ya. Sometimes kalau kita lihat orang itu kadang ngangkat sayur gitu ya, tapi dilempar semuanya, atau misalnya sayurnya itu ditumpuk tanpa pakai palet, atau misalnya buah ditumpuk-tumpuk sampai berapa tingkat sehingga buahnya kegencet gitu misalnya. Nah itu prosedur-prosedur itu harus ditetapkan, misalnya maksimal penumpukan kalau berapa kilo, maka maksimal penumpukan itu berapa tingkat, termasuk nanti ada ya cara menumpuk di truk itu akan seperti apa supaya ada perputaran sirkulasi. Nah tentu saja artinya material handling, equipment, termasuk routing time window ini kita harus memperhatikan si routingnya tuh bagaimana supaya waktunya lebih cepat, termasuk kita akan memastikan apakah nanti delivery si receiver itu ada di tempat atau tidak. Misalnya kalau kita mau nganterin makanan, kalau itu kita harus memastikan ini yang diantar adalah alamat kantor atau alamat rumah. Kalau alamat rumah berarti oke, time window-nya lebih bebas. Tapi kalau ini alamat kantor, maka time windows-nya artinya hanya di jam kantor gitu ya. Kemudian termasuk kalau ada emergency plan. Nah, emergency plan-nya harus seperti apa? Kalau misalnya ternyata si temperature-nya mati, maksudnya river temperature-nya mati, atau misalnya ternyata macet, maka apa yang harus dilakukan. Nah itu harus didefinisikan. Nah sehingga yang disebutkan dengan transportation mitigation ini akan sangat variatif tergantung dari jenis produknya apa. Oke. Jadi nggak akan bisa disamakan training untuk handling vaksin dengan training untuk handling jeruk atau untuk handling es krim, pasti akan berbeda. Equipmentnya, cara handlingnya, emergency plan-nya dan lain sebagainya pasti akan berbeda. Nah itu yang perlu untuk project case Anda atau mungkin untuk tugas akhir Anda, sebetulnya Anda bisa memikirkan dari sisi ini ya, transportation mitigation-nya harus seperti apa. Jadi untuk produk-produk yang Anda tangani, coba Anda definisikan ya untuk hal-hal ini. Oke, kemudian ini ada beberapa contoh cold transport chain. Ada yang refrigerated truck dengan
ini transloadingnya pakai air ya, jadi refrigerator pakai truck refrigerated, jadi ada river trucknya, kemudian ada menggunakan cold storage, transloadingnya sudah ada cold storage-nya, kemudian dikirimkannya pakai air secara udara. Nah, transit time-nya itu mungkin sekitar bisa 4-5 hari, dan typical shelf life-nya bisa mendukung 30-35. Kenapa? Karena dari sisi truck dan cold storage semuanya temperaturnya terjaga, kemudian di jalan transport distributionnya menggunakan udara sehingga harusnya tidak terlalu lama. Kemudian kalau menggunakan maritime shipping, sebenarnya bisa juga bertahan 30-35, cuman di sini pakai transit time-nya mungkin agak lebih lama, 15-16 hari, sehingga kita harus memikirkannya, emergency plan-nya mungkin akan lebih panjang yang akan kita pikirkan ya, karena transit time-nya bisa takes time. Kemudian source loading-nya dengan river. Kalau refrigerated truck ini disebutnya hanya refrigerated karena mungkin tidak bisa di charge ya, jadi hanya yang sekedar pakai yang langsung pakai bahan bakar fuel. Kalau yang river ini yang modelnya yang bisa di charge dengan menggunakan maritime shipping juga. Transit time-nya juga sama 15-16, tapi typical shelf life-nya bisa lebih lama. Kenapa? Karena kalau yang refrigerated truck ini biasanya secara temperature di truknya pun dia kurang dingin, tidak sedingin kalau pakai yang river. Tapi tentu saja ini semua nanti ada trade off-nya ya. Jadi kita mau trade off apa nih? Mau trade off dari sisi waktu dan biaya atau temperature. Jadi kalau yang refrigerated ini tentu saja secara transportation cost lebih murah karena bentuknya hanya refrigerated dibandingkan dengan yang river. Tapi kalau kita lihat shelf life-nya mungkin jadi berbeda ya kalau menggunakan yang refrigerated dan yang tidak refrigerated. Nah, termasuk kalau kita pakai refrigerated truck dan yang cold storage ini sebenarnya secara truck mungkin bisa lebih murah, tapi kita harus menyewa cold storage lagi. Sedangkan kalau kita pakai yang river ini bentuknya kontainer ya, yang kontainer yang punya suhu pendingin yang bisa di charge, sehingga kita nggak perlu sewa cold storage lagi. Jadi langsung saja pakai river container ini, kemudian nanti si river containernya ini akan ditaruh di dock yang perlu di charge. Cuman kita perlu perhatikan juga karena memang tidak semua pelabuhan atau tidak semua airport memiliki river charging ini ya, sehingga itu perlu kita perhatikan. Kemudian kalau kita ini ada beberapa river transport by mode gitu ya, dengan yang menggunakan main power generators. Kalau digunakan dari road, power source-nya ada dari generator. Isunya adalah hanya bisa bertahan 3-4 hari kalau kita pakai yang jenis rivernya, yang jenis river yang clip on atau yang mengandalkan generator dari si truknya ya. Kemudian kalau pakai yang rail, artinya pakai yang pakai kereta, ini cukup besar volumenya dan distance-nya juga bisa panjang, bisa jauh gitu ya jaraknya. Kemudian bisa sampai 2-16 kontainer dan sampainya bisa bertahan sekitar 7 hari. Tapi kalau yang untuk yang smaller volume biasanya tidak akan pakai yang rail ya, jadi lebih menggunakan yang clip on. Kalau yang volumenya misalnya kecil gitu ya, nggak perlu pakai yang rail. Kemudian kalau yang maritim maka pakainya ship power plant, dipakai kapalnya ya, generator yang ada di kapalnya.
power yang ada di kapalnya. Tapi isunya adalah hanya bisa menggunakan 10-20% dari ship slots. Artinya hanya bisa digunakannya 10-20%. Energi yang digunakan dari shipnya itu hanya bisa 10-20%, karena kapal itu kan nggak bisa sewaktu-waktu mengisi bahan bakar ya. Jadi dia mesti memperhitungkan bahan bakar untuk kapalnya, untuk misalnya listrik-listrik yang lainnya, sehingga sebetulnya untuk rivernya ini hanya bisa dikasih slotnya 10-20% dari energi powernya. Kemudian bisa juga kita menggunakan intermodal terminal, di mana kita akan pakai, jadi bisa gabungannya, bisa pakai river plugs yang tadi bentuknya kontainer, kemudian pakai gensets yang ada di rail. Jadi kalau ini dua, ngecharge-nya dua ya, bisa ngecharge. Kalau yang river plugs ini yang bentuknya kontainer yang bisa di-charge di loading dock gitu ya, bisa di airport atau di port gitu. Nah, kemudian yang gensets ini berarti yang di-charge-nya di keretanya, pakai bahan bakar keretanya. Nah, kemudian tapi biasanya memang dikasih slotnya adalah untuk masing-masing river itu hanya 1-5% dari port terminal slot, karena memang tidak terlalu banyak ya yang namanya si river plugs ini, dia energinya sangat besar, sehingga memang tidak semua port terminal, tidak semua port akan menyediakan yang namanya charging untuk river ini. Oke, nah pada umumnya mereka hanya punya 1-5% energi yang bisa digunakan untuk mencharge river ini, kecuali memang airport atau portnya memang spesifik memiliki river charge tadi ya, secara besar dia punya, maka powernya mungkin bisa lebih besar. Oke. Nah, kemudian kita juga hal yang perlu kita pertimbangkan adalah kita biasanya akan menggunakan air cargo. Oke. Di mana air cargo ini bisa dikirim dengan dua tipe. Apakah kita akan pakai yang passenger aircraft? Passenger aircraft ini berarti dengan menggunakan pesawat penumpang ya, passenger aircraft, atau akan pakai yang special cargo, yang memang pesawat-pesawat untuk mengirimkan kargo. Nah, biasanya kalau kita mengirim buah atau sayur, biasanya akan menggunakan passenger aircraft, pakai pesawat penumpang. Kenapa? Karena secara biaya akan tidak terlalu mahal, less expensive, tapi kemudian harus dipertimbangkan karena schedule-nya berarti akan mengikuti dari schedule jadwal penerbangan penumpang. Oke. Nah, tapi kalau kita menggunakan cargo air yang memang pengiriman dengan kargo ya, biasanya cargo air ini sudah generally tailor made, jadi memang sudah dikondisikan, misalnya pesawatnya itu ada temperature control khususnya, tempatnya harus seperti apa, penyusunan barangnya juga akan seperti apa. Beda kalau tadi kita kirim barang pakai pesawat penumpang, bagasinya kan mungkin tidak didesain secara spesifik untuk pengiriman barang ya. Nah, tapi tentu saja kalau kita pakai cargo air service, karena servisnya lebih baik, maka cost-nya juga lebih tinggi. Kemudian kita perlu mempertimbangkan juga apakah cargo air ini melayani untuk rute-rute yang kita tuju, karena biasanya cargo air ini memang tidak semua tempat ya, beda dengan kalau yang passenger aircraft ini lebih banyak rute tujuannya dibandingkan yang cargo air service, sehingga kita mesti memperhatikan juga apakah
tempat tujuan kita itu memang dilayani oleh si cargo air service ini atau tidak. Ini trade off-nya ya, jadi Anda bisa pilih kira-kira Anda nanti harus kirimnya pakai apa sih, pakai yang passenger atau pakai yang kargo. Oke, kemudian ini ada beberapa cold chain device yang bisa digunakan untuk membantu sepanjang transportation. Sebetulnya ini sudah sempat saya jelaskan juga ya di awal ketika kita membahas tentang requirement. Ada beberapa cold chain device yang bisa membantu untuk emergency plan seperti ada dry ice, ada gel packs, ada utetic plates. Utetic plates ini piringan dingin ya, jadi seperti piringan bentuknya seperti plates kayak besi gitu ya, tapi dia isinya cairan dingin dan bisa digunakan beberapa kali. Jadi mirip seperti ice gel tapi bahannya dari besi gitu ya. Kemudian ada liquid nitrogen, jadi bisa juga karena nitrogen ini dingin ya, dia bisa suhunya sekitar minus 196 derajat, sehingga bisa digunakan untuk kalau kita mengirimkan barang-barang yang frozen misalnya, termasuk kalau kita ingin mengirimkan biological cargo, misalnya kita mengirimkan organ tubuh, kalau misalnya ada transplantasi gitu ya, itu bisa digunakan menggunakan liquid nitrogen. Tapi sebetulnya perlu diperhatikan karena liquid nitrogen ini disebut sebagai hazardous. Bisa hazardous karena mudah meledak. Jadi penggunaannya akan sangat hati-hati ya. Jadi dosisnya, tekanannya berapa itu biasanya sudah akan diatur. Kemudian ada quilts. Quilts itu seperti selimut gitu bentuknya ya. Jadi si quilts ini bisa ditutupkan gitu ke produknya sehingga bisa melindungi produk tersebut dari temperature, dari room temperature. Jadi dia lebih menahan gitu ya, supaya kalau misalnya ternyata cuaca di luar misalnya dingin atau lebih panas gitu ya, sehingga si selimut ini fungsinya sebagai selimut pembungkus. Selimut quilt ini bisa bentuknya hot, bisa bentuknya cold ya. Jadi kalau misalnya kita justru akan mengirimkan barang yang di suhunya harus ambient temperature gitu ya, nggak boleh dingin, padahal kita harus mengirimnya ke daerah yang temperaturenya dingin, maka kita bisa membungkus dengan quilt yang hangat. Tapi kalau misalnya ternyata kita membutuhkan untuk mengirim produk yang harus dingin ke tempat yang temperaturenya panas, maka kita bisa membungkus dengan quilt yang dingin. Kemudian ada reverse. Reverse ini yang kita sebut sebagai temperature control transport unit. Jadi saya sudah sempat tunjukkan reverse ini bentuknya seperti kontainer yang diperlengkapi dengan temperature control. Bedanya kalau yang refrigerated truck itu biasanya dia nggak bisa dikontrol temperaturenya, atau paling ya bisa dinyalakan misalnya low, medium atau high gitu ya. Coldnya kontrolnya mungkin tidak sespesifik yang reverse. Kalau yang reverse ini benar-benar bisa dikontrol, kayak suhunya harus berapa spesifik, degree-nya bisa di set, termasuk nanti kayak humidity-nya, kemudian tekanannya gitu, itu bisa diatur dari reverse ini. Jadi ini contoh ya, jadi berapa dry ice yang dibutuhkan kalau kita akan mengirimkan frozen food di dalam insulated container. Jadi insulated itu container yang sudah
dibungkus dengan kedap gitu ya. Jadi kalau biasa kan kontainer itu hanya bahannya besi ya. Kalau insulated berarti sudah dilapisi dengan seperti bahan yang ada di kulkas. Kalau Anda lihat itu ketika Anda buka kulkas gitu ya, itu kan luarnya besi. Kenapa sih besi? Karena besi itu cepat dingin sebetulnya, mempertahankan suhu dingin itu baik. Nah, tapi di dalamnya nggak boleh langsung besi, tapi ada lapisan plastik. Nah, itu yang disebut dengan insulatednya ya. Mirip sekali dengan yang disebut dengan insulated container, itu sama seperti Anda ketika membuka kulkas aja, tampilannya akan seperti itu. Oke, jadi kalau Anda mau transit berapa jam, maka berapa banyak dry ice yang Anda butuhkan ya. Ini satuannya dalam pounds ya. Oke, kemudian reefer device ada beberapa jenisnya. Ada reefer trucks yang bentuknya sudah di-integrated diesel, kemudian ada diperlengkapi dengan baterai, kemudian ada tracking system, dan ada data logging temperature, termasuk ada humidity sensornya. Jadi benar-benar dicatat jam sekian temperaturenya berapa, kemudian berhenti di jam keberapa, dibuka misalnya ketika dibuka pintunya maka temperaturenya drop berapa, naik berapa gitu ya. Itu semua bisa dicatat dalam data logging temperature. Nah, itu yang membedakan antara yang refrigerated trucks biasa, karena refrigerated trucks biasa itu ya cuman setting temperature-nya, tapi setelah itu kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa tahu history temperature-nya itu berapa, sehingga sometimes kita nggak tahu apakah barang ini memang masih baik atau tidak gitu. Kecuali misalnya gini, kalau misalnya sayur gitu ya, itu bisa kelihatan langsung. Kalau misalnya nggak baik, dia mungkin secara tampilan langsung kelihatan nggak baik. Tapi kalau misalnya kayak es krim, how we know that the ice cream quality is not compromised gitu ya. Masa kita mesti ngebukain kotak es krimnya satu-satu untuk ngecek apakah ini leleh atau tidak. Maka kita harus, untuk pengiriman yang kita tidak bisa ngecek kualitinya secara langsung, maka kita harus pakai yang namanya reefer trucks ini, karena kita akan tahu ada data logging temperature-nya. Jadi kita akan lihat, wah ternyata nih tadi tuh ternyata temperature-nya sempat mati gitu ya. Misalnya 3 jam, wah kalau 3 jam berarti pasti nilai si es krimnya mungkin sudah leleh. Maka kita bisa sampling satu, kita buka, oh iya memang ternyata leleh misalnya. Tapi kalau kita nggak punya data logging temperature tadi, maka kita akan kesulitan untuk menentukan apakah kualitas barang ini memang masih baik atau tidak. Kemudian ada yang bentuknya reefer containers. Jadi kalau trucks berarti memang dedicated, nempel di trucksnya. Container maka akan bisa dipindahkan gitu ya, bisa diambil dari si kontainernya, kemudian bisa dipindahkan, bisa pakai kereta, bisa pakai dikirim secara laut atau dikirim secara udara juga bisa. Kemudian ada juga yang bentuknya adalah river vessels. Jadi memang kargo yang menggunakan kargo maritim ya. Jadi yang bentuknya kapal yang memang menggunakan river. Jadi kalau ini kargonya atau kapalnya memang sudah dispesifikkan atau bisa juga bentuknya baik itu pesawat ataupun kapal yang memang sudah dikondisikan dengan river. Jadi rivernya itu dedicated, kapal punya storage yang bentuknya adalah river, atau pesawat punya bagasi storage yang memang bentuknya adalah river. Kemudian nanti Anda bisa baca sendiri ya di sini apa sih detail-detailnya dari river trucks, container, dan vessel ships. Kemudian
Oke, ini ada beberapa cold chain device gitu ya, ada beberapa uh, gambar. Jadi ada refrigerator, memang ini akan refrigeratornya berarti bentuknya bisa bentuknya sebagai kontainer, bisa bentuknya sebagai river juga. Kemudian yang saya mau tunjukkan adalah kita di cold chain di transportation ini biasanya akan memiliki yang namanya seal base. Seal base ini artinya kalau Anda lihat loadingnya itu di seal itu berarti dikedap gitu ya. Jadi makanya di sini disebutnya ada airlock. Jadi secara udara akan kedap baik dari sisi luar maupun dari sisi dalam. Jadi ini bentuknya kontainernya benar-benar masuk ke dalam gitu ya. Masuk ke dalam si seal base-nya ini sehingga benar-benar, terus di sini ada jeda. Ini ada kayak seal-nya ya, ada kayak apa pressnya gitu ya, sehingga udaranya itu nggak bisa keluar masuk. Jadi ini memastikan bahwa temperature-nya itu memang tidak akan berubah. Jadi kalau misalnya dari storage disimpan suhunya minus 15, maka ketika memasukkan ini benar-benar harus dimasukkan se-rivernya atau si refrigerated truck-nya tadi benar-benar harus masuk langsung. Nggak boleh dipindahkannya pakai troli gitu ya, atau pakai diangkat satu-satu gitu, nggak boleh. Tapi benar-benar si kontainernya ini akan masuk langsung ke dalamnya. Oke. Nah, bentuk detailnya seperti ini ya, lebih jelasnya ini. Jadi kontainernya akan masuk ke dalam ini seal base, ini sealnya. Oke, bentuknya seperti ini ya, masuk sehingga barang masuk dan barang keluar temperature-nya memang sangat terjaga. Oke. Kemudian, nah ini yang disebut dengan refrigerated truck, bentuknya akan seperti ini ya. Jadi truknya sudah dilengkapi dengan generator, kemudian ada seperti AC-nya gitu ya, seperti coolingnya. Nah, dimana kalau biasanya memang akan diletakkan di luar, diletakkan di dalam, di ujung dalam gitu ya, sehingga kemungkinan memang ini secara suhu bentuknya kan seperti ini. Oke, jadi semakin, karena kan tadi temperature coolingnya diletakkannya di sebelah sini ya, seperti AC gitu ya, seperti coolernya itu diletakkannya di ujung, sehingga tentu saja semakin dekat di sini akan semakin dingin. Nah, yang di sini mungkin semakin panas. Nah, ini yang perlu kita perhatikan supaya ada yang namanya air circulation. Jadi ada sirkulasi udaranya. Jangan sampai kalau misalnya kita tutup, kita numpuk barangnya ditumpuk sampai atas, maka kebayang dong yang belakang-belakang ini tidak dapat udara dinginnya ya. Nah, sehingga kita juga mesti memikirkan kalau misalnya kita akan mengirimkan beberapa jenis produk, maka cara menyusun di truknya harus seperti apa. Nah, ini makanya harus punya agreement dengan si kurir gitu ya, dengan si deliverernya ini. Kalau misalnya kurirnya milik kita sendiri sih enak, kita bisa kontrol. Tapi kalau misalnya kurirnya adalah third party, maka kita harus menjelaskan kebutuhan dari produk kita itu temperature-nya seperti apa gitu ya, sehingga mereka tahu bagaimana harus meletakkan posisi dari produk-produknya. Oke. Nah, cara menyusun barang di sebuah kontainer ini ada caranya. Jadi kalau misalnya kita pakai jenis yang tadi, yang top air circulation, artinya pakai jenis yang seperti truk yang ini ya, air circulation-nya ada di atas, maka kita perlu memberikan jeda seperti ini. Jadi ada seperti jeda atau space gitu ya, ada space antara barang supaya udara dinginnya ini bisa masuk ke sela-sela produknya. Nah,
Tapi kalau dilihat memang ada yang ditumpuk rapat, ada yang dijeda. Sebenarnya ini untuk sebenarnya memang kalau barang cold chain ini memang ketika mereka saling ditumpuk, mereka akan saling mendinginkan gitu ya. Sehingga sebetulnya memang tetap perlu ditumpuk, tapi tetap perlu ada jeda supaya tadi udara dinginnya tetap bisa masuk ke sela-sela, tapi juga jangan sampai dia diletakkan sangat berjauhan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan yang frozen cargo di mana pendinginnya itu dari bawah, maka letaknya harus seperti ini. Jadi tidak boleh ada jeda, tidak boleh ada space. Karena pendinginannya itu dari bawah. Sehingga benar-benar dia harus rapat supaya yang bawah ini bisa mendinginkan bagian yang atas-atas terusnya gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana kalau tadi kita sudah tahu bahwa sebetulnya semakin banyak loading maka akan semakin besar resikonya. Sehingga bagaimana kalau kita terpaksa harus memiliki multiple loading? Memang kalau memungkinkan ya avoid gitu ya, jangan gunakan multiple loading, jangan menggunakan loading yang beberapa tumpuk gitu, beberapa kali. Jadi misalnya kalau bisa ya, misalnya mau kirim dari Bandung dari Bandung misalnya ke Medan gitu ya. Jadi ya udah langsung, atau dari Medan ke Bandung. Kalau bisa ya langsung aja dari Medan misalnya ke pelabuhan, paling ke pelabuhan di Bakauheni gitu ya, di Lampung, kemudian di Tanjung Priok langsung ke Bandung. Jadi jangan nanti dari Medan misalnya harus ke Palembang dulu, ke mana dulu, nanti dari Tanjung Priok ke Jakarta, nanti kemana gitu ya. Jadi kalau bisa itu di avoid, benar-benar minimize yang namanya loading. Oke. Karena ingat bahwa tadi ya, semakin besar loading, semakin besar nilai, semakin besar rantai loadingnya, semakin tinggi resiko barangnya akan rusak. Kemudian kalaupun memang harus terpaksa multiple loading, pastikan loading prosesnya tidak terdelay. Artinya benar-benar masukin barangnya harus tepat waktu. Jangan sampai diletakkan di loading dock terlalu lama. Kemudian coba berikan customer agreement, artinya customer harus tahu resikonya ya. Jadi kalau mau cepat maka biayanya akan segini. Kalau kamu nggak mau tapi kalau cepat artinya kualitinya akan baik, kemudian tadi cepat, dan tapi artinya biayanya juga akan lebih mahal. Nah, sehingga kemungkinan misalnya kita bisa bilang kemungkinan ada yang rusak barangnya, tapi tidak boleh lebih dari berapa persen misalnya gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan customer agreement. Jadi kalau memang ternyata untuk barang-barang yang memang tidak memungkinkan kita untuk bisa cepat gitu ya, jadi kita bisa having agreement with the customer. Kemudian the secondary load, artinya load yang berikutnya itu harus memperhatikan carriage temperature-nya. Artinya harus memperhatikan apakah misalnya harus dipindahkan dari satu truk, dari kapal ke truk kemana gitu ya. Nah, jadi dipastikan untuk setiap transport ininya apa sih, transport type-nya gitu ya, baik itu misalnya truk, kapal, pesawat dan lain sebagainya, itu temperature-nya harus sama. Oke. Nggak boleh misalnya truknya bisa 10 derajat tapi kapalnya cuma bisa misalnya 20 derajat. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus memang keseluruhan transportation type yang digunakan harus memang bisa semuanya. Kemudian preferably loadingnya dilakukan di seal dock yang tadi ya, yang di seal base tadi. Jadi memastikan supaya temperature-nya tidak terlalu banyak turun. Oke, kemudian ada beberapa cold chain, tipe cold chain, ada yang disebut dengan transloading. Transloading ini biasanya digunakan untuk yang groceries ya, jadi rivernya akan membawa ke transloading,
Kemudian nanti dari transloading biasanya akan dibawa ke DC, nanti akan dibawa ke maritime pakai kapal gitu ya. Kemudian nanti akan dibawa lagi ke DC. Oke, jadi yang transloading ini sifatnya dari hanya membawa dari perusahaannya gitu ya, dari pabriknya ke DC, kemudian dari DC ke atau misalnya dari DC ke maritimnya, ke tempat pelabuhannya atau ke airport. Kalau ini disebut dengan direct transit, maka direct transit ini benar-benar akan dibawa dari DC ke langsung langsung ke portnya. Jadi lihat kalau sini kan transloading ini dibawa dulu ya dari transloading facility, kemudian masuk ke DC, baru ke maritim. Nah kalau yang ini dia tidak melewati yang namanya transloading facility gitu. Jadi ini kalau transloading ini biasanya mungkin ada beberapa pengambilan gitu ya, atau beberapa produk yang akan dibawa gitu. Kemudian makanya di sini ada cross dock DC karena nanti akan ada beberapa grocery store gitu ya. Kemudian kalau yang direct ini biasanya hanya satu, jadi biasanya langsung dari DC langsung dibawa ke port terminal. Jadi tidak perlu tidak perlu mengambil dari beberapa facility transloading. Kemudian ada yang disebut dengan domestic river haul. Domestic river haul ini sebetulnya yang akan membawa dari bentuknya akan yang kecil sebetulnya. Domestic river ini seperti yang kecil-kecil, river yang bentuknya kecil yang hanya membantu dari DC ke port, dari port ke DC lagi gitu. Jadi yang bentuknya lebih kecil dibandingkan yang tadi yang transloading atau yang direct transporting itu biasanya bentuknya kan besar ya, bentuknya kontainer besar. Ini gambarnya saya salah ngopi ya, harusnya pakai domestic river yang lebih kecil. Kemudian ada yang disebut dengan empty haul atau full back haul, artinya kalau ternyata rivernya kosong atau penuh gitu ya, kita sebut sebagainya empty haul atau full haul. Kemudian ini yang disebut dengan repositioning haul, jadi si empty rivernya ini akan ditumpuk gitu ya, atau ditumpuk atau dikembalikan di port untuk misalnya di charge kembali. Oke. Ini yang disebut dengan istilah-istilahnya aja sih. Jadi Anda mungkin perlu tahu ada istilahnya transloading, direct transit, ada domestic river haul, empty haul, dan repositioning haul. Oke, kemudian ini adalah cold chain TMS, di mana TMS-nya sudah diperlengkapi oleh teknologi yang cukup canggih gitu ya. Secara tracking vehicle-nya sudah di-track, tahu sudah di mana posisinya. Kemudian drivernya bisa diidentifikasi siapa drivernya, termasuk yang canggih itu dia bisa tahu apakah drivernya nanti ngantuk atau enggak gitu ya. Jadi bisa mempelajari kayak behavior drivernya, apakah dia mematikan mesinnya atau enggak gitu ya. Kemudian akan ada temperature monitoring dan humidity monitoring, termasuk ada fuel level monitoring juga, dan ada door access control. Jadi bisa dikontrol siapa sih yang boleh membuka. Oke, jadi bisa aja ada semacam passwordnya sehingga si drivernya pun mungkin nggak bisa sembarangan membuka, kecuali untuk emergency plan misalnya ya, nanti ada password khususnya. Kemudian nanti misalnya untuk
kalau sudah sampai di loading, maka yang bisa membuka itu hanya siapa sih? Nah, itu bisa diatur juga di door access control. Nah, sehingga nanti semua data-data ini akan masuk ke dalam sistem gitu ya, diintegrasikan data-data ini, kemudian ada sisi alarm, ada notification alarm dan alerts. Jadi misalnya kalau wah ini ternyata macet, oh ini ternyata temperaturenya nggak stabil, humidity-nya nggak stabil gitu ya, jadi nanti akan ada notification sehingga kita bisa menghasilkan report yang extend reportnya ini memang benar-benar kaya untuk melihat apakah si transport untuk produk kita ini memang berjalan dengan baik atau tidak. Okay, that's all for today's topic. I hope you understand, and let's go to the discussion session. Thank you.